Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini ada video pembelajaran dasar-dasar perbankan mengenai asal-usul kegiatan perbankan. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dan jenis-jenis bank. Asal mula kegiatan perbankan. Perdagangan melalui pertukaran sudah lama dikenal umat manusia. Sebelum sistem moneter yang berlaku sekarang ini, sudah ada pertukaran melalui sistem barter. Perbedaan kedua sistem ini jelas sangat tampak dari instrumen yang digunakan. Dalam pertukaran sistem moneter, yang menjadi alat pembayaran adalah uang, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Pada awalnya, dikenalnya sistem moneter, saat itu uang dibuat dari kepingan logam mulia seperti emas dan perak. Dalam perkembangan selanjutnya, uang tidak lagi hanya dibuat dari kepingan logam, tetapi sudah menggunakan kertas. Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Dan ada pula kegiatan operasional perbankan, kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Sejarah perbankan. Sejarahnya, kegiatan perbankan dikenal mulai zaman Babilonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu, kegiatan bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang saja oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring berkembangnya perdagangan di dunia, maka perkembangan perbankan pun semakin pesat, mulai dari daratan Eropa yang akhirnya menyebar ke Asia Barat. Perkembangan perbankan di daratan Inggris dimulai pada abad ke-16. Perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari era zaman penjajahan Belanda. Berikut ada beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan Belanda. Bisa dilihat di sini, salah satunya adalah The Postpaar Bank. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 telah merubah peta perbankan Indonesia. Jumlah perbankan di Indonesia bertambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Berikut ada beberapa bank yang milik Belanda yang dinasionalkan oleh Indonesia. Bank Rakyat Indonesia berdiri pada tanggal 22 Februari tahun 1946. Yang kedua, Bank Negara Indonesia tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 46. Yang ketiga, Bank Surakarta MAI tahun 1945 di Solo. Yang keempat, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Dan yang kelima, Bank Dagang Nasional di Indonesia tahun 1946 di Medan. Sejarah singkat Bank Sentral. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu 1. Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Japanese Bank yang dinasionalkan pemerintah Republik Indonesia tahun 1951. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Ekspor Impor atau Eksim. BRI berasal dari The Algemen Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2. Yang ketiga, Bank Negara Indonesia 1946 atau BNI. Bank ini menjelaskan fungsi BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia tahun 1946. Yang keempat, ada Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari The Post for Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1951. Yang kelima, Bank Mandiri. Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim.
Hasil keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Jenis-jenis bank. Adapun jenis perbankan dewasa ini ditinjau dari berbagai segi antara lain. 1. Dilihat dari segi fungsinya. Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari A. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas perbayaran. B. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 2. Dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah A. Bank milik pemerintah, terdiri dari Bank BNI 46, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri. B. Bank milik swasta nasional, terdiri dari Bank BCA, Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Bumi Putra. C. Bank milik koperasi, terdiri dari Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. D. Bank milik asing, terdiri dari ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank. C. Bank milik campuran, terdiri dari Bank Finskonesia, Bank Marine Corp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swardharma. Selanjutnya, yang ketiga, dilihat dari segi status. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut. A. Bank devisa adalah bank yang melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. B. Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Yang keempat, dilihat dari segi cara menentukan harga. A. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau barat menggunakan dua metode, yaitu 1. Menetapkan bunga sesuai harga untuk produk simpanan seperti giro tabungan maupun deposito. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional atau barat menggunakan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Yang B, bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang kelima, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Jenis-jenis kantor bank. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa jika dilihat dari berbagai segi bank dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis. Demikian pula, dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan. Jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat hanya melayani cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum. Yang kedua, kantor cabang penuh. Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa paling lengkap. Yang ketiga, kantor cabang pembantu. Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Yang keempat, kantor kas. Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Nah, itulah video pembelajaran mengenai asal-usul kegiatan perbankan dari kelompok 2. Terima kasih. Wah, sudah selesai nih pemaparan materi mengenai asal-usul kegiatan perbankan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kami mengharapkan kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum.